Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu, monggo sarengan kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya. Kaping kalihipun sholawat saha salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kanthi ajaran agami Islam betok keselamatan kita sedaya teng donya dumugi akhirat. Sesarengan monggo kita wiwiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho napa ingkang kita acaraken. Mugi-mugi dicatet dados salah satunggalipun amal kesaenan kita. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih di bab sholat jamaah dan aturan imamah di pertemuan ketiga tentang tata cara sholat berjamaah. Hadis 374 diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam 3 disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Wa an Yazid bin al-Aswadi, dari Yazid bin al-Aswad radhiyallahu anhu, annahu shallama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat subhi, bahwa Yazid bin al-Aswad ini pernah sholat bersama dengan Rasulullah, sholat subuh jamaah. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sudah selesai sholat, idza huwa bi rajulaini lam yusalliya, Rasulullah itu melihat ada dua orang yang di masjid juga tapi tidak ikut sholat jamaah. Maka faji'a bihim, maka kemudian Rasulullah meminta supaya kedua orang itu dipanggil, karena takut digambarkan di sini tar'adu faroisuhuma, sampai gemeteran gitu. Nopo didhawuhi Kanjeng Nabi, jangan-jangan mereka takut dan gemetaran. Faqala lahuma, lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada kedua orang yang tidak ikut sholat itu tadi, ma mana'akuma antusolliya ma'ana, kamu kok enggak sholat bersama kami, kenapa? Apa yang menghalangimu sehingga tidak ikut sholat bersama kami? Lalu keduanya menjawab, qala qad shallaina fi rihalina, kami telah sholat di rumah tadi. Ada orang di masjid, jamaah sedang didirikan, dia nggak ikut jamaah, dolanan HP, dolanan apa ngaten saniki. Terus ditekoni kok ora melu salat napa? Kula pun salat teng omahe. Nah, lalu kemudian Rasulullah mengatakan terhadap dua orang seperti itu, Rasul mengatakan fala taf'ala, ojo dibaleni neh. Jangan berbuat demikian. Idza shallaitu ma fi rihalikum, apabila kamu telah sholat di rumah, summa adraktumul imama walam yusolli, lalu kemudian kamu melihat atau mendapati imam belum sholat, maka fasolliya ma'am, maka kamu hendaklah sholat bersama dengan imam tersebut. Fa innaha lakum nafilah, dan sholatmu bersama imam itu dianggap sebagai sholat sunnah. Mungkin ini informasi atau pengetahuan baru bagi sebagian kita mungkin ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk ke faedahnya ya. Kejadian ini terjadi di Masjid Khaif di
di Mina pada saat Rasulullah niku sedang haji wada. Nah, berdasarkan hadis ini bahwa orang yang berada di dalam masjid lalu dia mendapati jamaah akan dimulai atau kata Imam As-Sanani sedang dilaksanakan, maka orang itu diperintahkan untuk ikut ke dalam jamaah tersebut meskipun telah melakukan sholat itu, baik secara berjamaah maupun munfarid. Jadi misalnya awak dhewe kadang-kadang pelaksanaan sholat antar masjid atau antar musola dengan musola yang lain itu kan berbeda-beda. Kita habis dari sini, misalnya sampai Ar-Rahman, itu biasanya dari Lampung. Kelakuan kula niku nunggu teng rumah seberang itu dolanan HP. Jadi kula ketampol ketika membaca hadis ini. Nah, mestinya kata dia berdasar hadis 374 itu, kata, apabila ada orang seperti itu, dia di masjid, kasusnya di masjid, pembelaan kulo aku nungguran masjid nunggu mai basin terseberang ini. Jadi ada orang di dalam masjid mendapati jamaah sedang dimulai atau akan dimulai meskipun dia sudah sholat fardu itu, misalnya isya, atau kita sudah sholat isya, tapi ketika kita sampai masjid kok masih dilaksanakan sholat itu, berdasar hadis ini kita diperintahkan untuk ikut sholat berjamaah. Hitungannya awak dhewe sholat jamaah yang kita lakukan di masjid tersebut dianggap sebagai sholat sunnah. Fa innaha lakum nafilatun. Sesungguhnya sholat yang kamu lakukan bersama imam itu dianggap sebagai sholat sunnah. Ketika kita mengikuti hadis-hadis tentang pentingnya sholat berjamaah dari awal, maka kita bisa merasakan betapa kok sangat ditekankan pelaksanaan sholat jamaah di masjid tersebut, sampai-sampai ada orang yang sudah sholat ketika datang di masjid kok jamaah masih didirikan, diperintahkan untuk ikut sholat meskipun aku wis sholat, ora apa-apa sholat atau meneh itu sebagai sunnah bagiku. Sehingga ini penegasan bahwa sholat berjamaah di masjid itu sangat ditekankan. Nah, bagi orang yang seperti itu, maka sholat yang pertama kali dia lakukan adalah sholat fardu, sedang sholat kedua yang dilakukan bersama imam adalah sholat sunnah. Lalu kemudian poin yang ketiga, Bapak Ibu, berdasarkan keterangan dari hadis lain, ada hadis riwayat Imam Abu Dawud disebutkan di dalam kitab Subulus Salam itu dari Yazid bin Amir bahwa sholat yang telah dilakukan seseorang itu dianggap sebagai sholat sunnah. Ada perbedaan di sini. Kalau hadis 374 tadi kan mengatakan, Rasul mengatakan bahwa sholatmu bersama imam itu dihitung sebagai sholat sunnah. Dalam riwayat Imam Abu Dawud dari Yazid bin Amir bahwa sholat yang telah dilakukan seseorang itu yang dianggap sunnah, sedangkan sholat yang dia lakukan bersama imam dianggap sebagai sholat fardu. Ada juga dalam riwayat Imam Malik dari Ibnu Umar disebutkan bahwa mana yang menjadi sholat sunnah dan mana yang menjadi sholat fardu dari kedua sholat tersebut itu diserahkan kepada Allah. Intinya mau arep dihitung fardu atau sunnah, ada tuntunan berdasarkan hadis 374 yen awak dhewe masuk masjid jamaah masih didirikan meskipun kita sudah sholat di rumah, kita tetap diperintahkan untuk sholat bersama imam. Ada yang mengatakan berdasar hadis 372 sholat kita bersama imam itu sunnah, berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dari Yazid bin Amir
sholat kita yang bersama imam itu sholat fardunya, ada yang mengatakan wes kuwi terserah Gusti Allah. Tapi intinya ada perintah untuk kembali ikut sholat. Nah, hadis 374 ini Bapak Ibu di poin yang keempat, secara zahir kalau kita lihat itu bertentangan dengan hadis riwayat Imam Abu Dawud dan An-Nasai dari Ibnu Umar. Karena Rasul di dalam hadis itu mengatakan bahwa jangan melakukan sholat yang sama sebanyak 2 kali dalam sehari. Jadi misalnya awake bar sholat isya, aja sholat isya goro-goro waktu ketone mau kurang khusyuk diulangi meneh. Nah, seperti itu. Ada larangan tidak boleh melakukan sholat yang sama sebanyak 2 kali dalam sehari. Ini secara zahir terkesan bertentangan dengan hadis 374 kita. Tapi para ulama, kata Imam As-Sunani di dalam Subul Salam itu mengatakan mereka mempertemukan titik temu kedua hadis ini. Mereka mengatakan para ulama bahwa yang dilarang itu apabila dua-duanya sholat fardu atau dua-duanya dilakukan secara sendiri. Adapun apabila salah satunya itu nanti sebagai sholat sunnah atau dilakukan salah satunya secara berjamaah, maka tidak termasuk ke dalam larangan pada hadis tersebut. Sehingga kalau secara tersirat ini mengarahkan kepada kita, yang misalnya awak dewi itu di rumah kok sholat sendirian, lalu sampai di masjid masih mendapati jamaah, ikutlah jamaah bersama imam. Lalu kemudian Imam Abu Hanifah di poin yang kelima mengatakan bahwa yang boleh diulangi, ini pendapat mazhab Hanafi, yang boleh diulangi itu hanyalah sholat zuhur dan isya saja. Sholat zuhur dan isya. Adapun sholat subuh dan asar tidak boleh diulangi karena sholat setelah subuh dan asar hukumnya terlarang. Jadi setelah asar itu kan waktu terlarang, setelah subuh juga waktu terlarang. Maka di mazhab Hanafi mengatakan yang boleh diulangi hanya zuhur dan isya. Sementara maghrib juga tidak diulangi karena maghrib itu dianggap sebagai witirnya sholat di petang hari, di siang hari, sehingga tidak boleh diulangi. Karena kalau diulangi tidak lagi witir, sebab 3 tambah 3 menjadi genep akhirnya. Maka di mazhab Hanafi yang boleh diulangi hanya zuhur dan isya. Tapi Imam As-Sunani tidak serut dengan mazhab Hanafi. Kenapa? Karena hadis 374 ini secara jelas menyebutkan bahwa yang diperintahkan Rasul untuk mengulangi itu sholat subuh kan. Jadi Rasul sholat subuh, lalu di hadis ini tadi, lalu ada 2 orang yang gak ikut sholat. Ketika ditanya, "Kula pun sholat di rumah." "Yuk orang ngono, kamu harus napa niku ikut bersama dengan imam." Lalu Imam Malik mengatakan apabila sholat yang pertama dilakukan secara jamaah maka tidak mengulanginya. Tapi bila dilakukan secara munfarid maka mengulanginya. Nah ini sekelam kula mohon. Nek kula manggoten Ar-Rahman mazhabmu apa Maliki. Soalnya aku jamaah mesin langgar merdeka, jadi aman. Ini naik ada punya banyak mazhab ya, tapi ada tuntunan seperti itu ya. Sehingga ini info baru mungkin ya. Mari kalau sewaktu-waktu kita mendapati kejadian seperti itu, kalau kita praktekkan. Diniati untuk menjalankan sunnah Rasulullah di hadis 370. Kalau berdasar 374 semua diulangi. Lalu kemudian Bapak rahimahumullah, hadis berikutnya hadis 375 terkait dengan imamah ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari
sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Dinamakan imam itu karena dia harus diikuti. Maka fa'idza kabbara fakabbiru, apabila imam telah bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Wala tukabbiru hatta yukabbiru, dan janganlah bertakbir sebelum imam bertakbir. Ojo disii gitu. Wa idza raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka'a, apabila imam telah rukuk maka rukuklah kalian, dan jangan rukuk sebelum imam rukuk. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan tahmid sami Allahu liman hamidah, maka faqulu, maka ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamd, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Lalu wa idza sajada, apabila imam telah sujud, fasjudu, sujudlah, wala tasjudu hatta yasjuda, dan janganlah kalian sujud sebelum imam sujud. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman, apabila imam salat berdiri maka salat dengan berdiri kalian. Wa idza shalla qa'idan, apabila imam salat dalam kondisi duduk maka fasallu qu'udan ajma'in, maka salatlah kalian semua dengan duduk. Ini rawahu Abu Dawud. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wa hadza lafzu, ini redaksi berasal dari Sahih Bukhari dan Muslim. Kita masuk bab imamah gini. Jadi Bapak rahimahullah, berdasarkan hadis ini, imam itu untuk diikuti, pemimpin itu untuk diikuti, sedangkan makmum itu orang yang mengikuti. Seseorang disebut mengikuti apabila dia tidak mendahului dan membersamai atau menyelisihinya. Orang itu dianggap ikut apabila tidak mendahului. Ketika dia mendahului tidak mengikuti berarti. Juga tidak membersamai. Ketika seseorang itu membersamai itu enggak ikut, tapi barengi, tidak membersamai. Atau tidak juga menyelisihi, bedani. Kalau orang yang mengikuti kok bedani dengan orang yang diikuti, maka tidak disebut sebagai mengikuti. Maka enggak boleh kita sebagai makmum itu enggak boleh mendahului, enggak boleh membersamai, enggak boleh juga menyelisihi imam. Nah, tadi digambarkan ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika membaca tasmi', ketika membaca tahmid, itu semua kita mengikuti imam, tidak mendahului, tidak membersamai, tidak juga menyelisihi. Karena ketika kita mendahului takbiratul ihram imam, itu dapat membatalkan sholat. Bagaimana dapat membatalkan sholat? Karena pemimpinnya dewe rung mulai, awak dewe mulai. Berarti kan sebenarnya itu sholat belum dimulai, kita sudah memulai terlebih dahulu. Sing mimpin kowe apa imam, kan seperti itu. Kalau kita mengikuti, ya tunggu dulu imamnya. Dan itu mendahului dalam takbiratul ihram bisa membatalkan sholat jamaah. Termasuk mendahului ketika salam, itu membatalkan sholat jamaah kita. Tapi mendahulunya dalam hal selain takbiratul ihram dan salam, niku tidak sampai membatalkan sholat. Hanya saja kata Imam As-Sanani, pelakunya dianggap telah melakukan dosa. Dalilnya adalah karena Rasulullah dalam tanda kutip hanya mengancam makmum yang mendahului rukuk dan sujudnya imam, kepalanya itu akan diubah menjadi kepala keledai. Tapi tidak sampai Rasulullah memerintahkan orang seperti untuk mengulangi sholatnya. Jadi Rasul pernah mengatakan, kalau kalian itu senengane disi imam rukuk, nanti kepala kalian itu diubah menjadi keledai.
Tetapi Rasul tidak sampai memerintahkan ulangi sholatmu. Ketika Rasul sampai memerintahkan untuk mengulangi sholat, itu artinya sholatnya batal. Tapi kalau Rasul mengancam seperti itu berarti ada unsur dosanya. Hanya saja tidak sampai membatalkan. Sehingga ya bagaimanapun kita tidak boleh mendahului atau membersamai imam, meskipun selain takbiratul ihram dan salam itu tidak membatalkan, sebagai tuntunan umumnya makmum itu mengikuti imam. Ora sewen ruku ralendang angkati sewae, tidak seperti itu. Ya tetap sabar. Maka di akhir-akhir ada bagaimana harusnya seorang imam ada. Tapi ini kita sebagai makmum harus mengikuti. Suweno kaya apa, ngoten ya tetap ikut. Supaya kepalane awak dhewe tidak diubah menjadi keledai. Ini tergantung badi. Jadi bisa jadi awak dhewe kepalanya jadi keledai. Orang sabar nunggu badi. Jadi tetap harus sabar. Ya orang kok metu-metu kok masjid jadi keledai apa. Oke. Lalu kemudian Bapak rahmatullah, berdasar hadis ini tadi tidak dipersyaratkan persamaan niat antara makmum dan imam. Jadi apabila niat makmum dan imam itu berbeda, misalnya ya sama-sama sholat, imam niat sholat fardu sementara makmum niat sholat sunnah, atau imam niat sholat asar sementara makmum niat sholat duhur, gara-gara mungkin keturun atau apa gitu, maka sholat jamaah tetap sah meskipun beda niat. Ini mazhab Syafi'i dan keterangannya terdapat pada hadis Jabir tentang sholat mu'ad. Nanti di pertemuan berikutnya akan dijelaskan lebih detail bahwa niat imam dengan makmum tidak harus sama, tapi gerakan-gerakannya harus sama. Lalu kemudian Bapak rahmatullah, berdasarkan zahir hadis ini bahwa membaca tasmi atau sami Allahu liman hamidah itu adalah jatahnya imam. Ngaten nggih, berdasar hadis ini tadi, karena Rasulullah mengatakan apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Ada redaksi yang Allahumma-nya dihilangkan, lalu sebelum kata alhamdu ditambahi waw atau Rabbana walakal hamd, ada yang Allahumma Rabbana lakal hamd. Sedangkan yang membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu adalah makmum. Tetapi mazhab Syafi'i berpendapat bahwa baik imam maupun makmum itu sama-sama membaca tasmi' dan tahmid di atas. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abi Aufa. Tapi bahwa ada sebagian yang imam hanya mengatakan sami Allahu liman hamidah, lalu kemudian makmum mengatakan Rabbana walakal hamd, itu ada. Dasarnya ya ini hadis 375. Tapi mazhab Syafi'i ada hadis berdasar hadis riwayat Imam Muslim mengatakan bahwa baik tasmi' maupun tahmid itu imam maupun makmum sama-sama membaca. Nah, lalu kemudian yang terakhir Bapak rahmatullah, tadi di akhir hadis itu dikatakan bila imam sholat sambil duduk karena uzur, maka makmum juga sholat sambil duduk meskipun tidak ada uzur. Nah, cocok awak dhewe. Milah mau imam sing uzur wae ben iso lungguh. Wah, kesel soalnya terawih kok. Golek sing simbah-simbah wae iso lungguh. Jadi bila imam sholat sambil duduk karena uzur, maka makmum juga sholat sambil duduk meskipun tidak ada uzur.
Nah, redaksinya seperti itu. Apabila imam sholat berdiri, kamu berdiri. Apabila imam sholat duduk, kalian duduk semuanya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini di kajian fikih para ulama itu berbeda cukup tajam tentang hal ini. Ada mengatakan yo nek sehat tetap ngatur. Ada yang mengatakan yo ora berdasarkan hadis ini. Jadi banyak tarik ulur di situ. Tetapi ini panjang di dalam kitab Subul Salam. Kalau mengambil pendapat yang kata Imam As-Sanani ini yang paling pas lah gitu. Beliau memilih pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal mazhab Hambali yang mengkompromikan semua pendapat tersebut dengan mengatakan ngeten. Mbah cocok mboten awak dhewe. Ini Imam Ahmad mengatakan apabila imam memulai sholat dengan duduk karena sakit, maka makmum sholat sambil duduk. Rasulullah dulu pernah gerak, bukan sakit yang menyebabkan beliau wafat katanya. Ketika jadi imam itu memerintahkan para makmumnya untuk duduk dari awal, karena beliau sedang sakit dan tidak kuat duduk. Tapi apabila imam memulai sholat dengan berdiri, maka makmum sholat sambil berdiri meskipun di tengah sholat imam tiba-tiba duduk karena suatu uzur. Ini juga terjadi pada waktu Rasulullah sakit yang menyebabkan beliau wafat. Awalnya kan yang ngimami sahabat Abu Bakar. Tiba-tiba Rasulullah datang, maka sahabat Abu Bakar ya tahu diri, mempersilahkan Rasulullah untuk menjadi imam. Nah, Rasul waktu itu sholatnya sambil duduk. Para sahabat yang ikut sholat tetap sambil berdiri. Nah, jadi kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, cara mengkompromikannya seperti itu. Kalau imam memulai dengan duduk, maka ya makmum duduk. Tapi kalau imam memulai sholat dengan berdiri, maka makmum yang tidak punya uzur tetap berdiri sampai akhir sholat, meskipun di tengah-tengahnya imam tiba-tiba duduk karena suatu uzur. Tapi kalau kita mau kekeh-kekan dengan hadis 375 ya berarti nek memang imamnya duduk, mau kita kuat atau tidak, kita diperintahkan untuk duduk. Insyaallah ngoten Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini gambaran awal tentang bagaimana kita sebagai makmum dan bagaimana seorang imam. Nah, dalam hal ini kita tidak perlu memperdalam atau bersikap ta'amuk terhadap masalah-masalah kayak gini tadi. Orang untuk mendahului, orang untuk barengi, orang untuk nyelisi. Sing dimaksud orang untuk barengi itu piye? Karena kadang-kadang kita mikirnya terlalu jauh, sehingga apakah ketika imam sudah mengucapkan Allahu Akbar kita sudah boleh atau belum, atau apakah imam harus mengatakan Allahu Akbar dulu baru kemudian kita ikut dengan gerakan imam atau enggak. Intinya tidak perlu diperdalam, maksudnya gini, yang penting bahwa itu kita tidak dianggap sebagai membersamai, itu sudah cukup. Karena nanti perbedaan dan perdebatannya akan cukup panjang. Ada yang mengatakan kudune ketika imam sudah mengakhiri ucapannya baru kemudian kita mengikuti. Ada yang mengatakan yang penting imam wis ngucap meskipun hanya baru beberapa kata atau huruf, kita sudah dianggap tidak membersamai. Pokoknya yang penting orang pas imam, ya kita ngasih jeda seberapa. Kalau di dalam fikih tarjih Muhammadiyah mengatakan di akhir kalimatnya sampai Allah liman hamidah baru kemudian rukuk, Allahu Akbar baru kemudian berdiri dan seterusnya. Tapi ini pilihan lah, itu yang penting tidak bersama. Insyaallah mungkin manfaat. Mengapunten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.